Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 24 November, peringatan martir Andreas Dunglack dan kawan-kawan. Akhir zaman seringkali dikatakan atau diceritakan dengan sangat mengerikan. Ada kepercayaan tertentu yang mengatakan bahwa ketika akhir zaman itu sesuatu yang terjadi adalah hal yang sangat mengerikan. Seolah-olah bumi akan berbenturan dengan planet lain. Seolah-olah orbit yang selama ini teratur tiba-tiba menjadi berantakan luar biasa. Dan manusia menjadi takut. Dan manusia juga menjadi khawatir akan keselamatan dirinya. Injil juga seringkali menggambarkan tentang akhir zaman. Tapi apa tujuannya? Mengapa kitab suci atau Tuhan Yesus sendiri harus menceritakan kisah akhir zaman? Untuk apa itu semuanya? Kisah-kisah akhir zaman di dalam kitab suci bukan bertujuan menakuti kita semua. Bukan bertujuan membuat kita khawatir akan kehidupan kita. Bukan bertujuan menghakimi bahwa Allah sungguh-sungguh jahat. Tetapi kisah akhir zaman menjadi refleksi bagi kita. Supaya kita melihat hidup kita. Kita melihat apakah kita sudah cukup layak di hadapan Tuhan. Ataukah kita masih terus bergumul di dalam lumpur dosa. Yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita perlu menanggapinya dengan terus waspada dan berjaga-jaga. Dan tidak takut, karena anak manusia kelak akan menampakkan dirinya ketika kita berada di akhir zaman. Andreas Dunglack dan kawan-kawan adalah martir. Mereka dari Vietnam. Betapa banyaknya martir dari Asia yang gugur pada waktu itu. Bukan hanya imam, bukan hanya biarawan, tetapi juga umat biasa. Mereka gugur karena mempertahankan iman. Dan mereka tahu konsekuensi itu, tetapi mereka tidak takut. Bahkan ketika Andreas Dunglack dibunuh, ketika nafas-nafas terakhirnya, dia masih berujar, Tuhan, terima kasih Engkau menyertai aku. Ampunilah dosa mereka yang melakukan hal yang sangat mengerikan kepadaku. Tapi ini adalah jalan menuju kemuliaan. Betapa luar biasanya iman Andreas Dunglack dan kawan-kawan. Mereka menyongsong kematian. Mereka menyongsong akhir hidup mereka dengan tenang, dengan sabar, dengan penyerahan diri secara total. Dan akhirnya mereka memenangkan pertarungan di dunia ini untuk mendapatkan mahkota kemuliaan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, kita semua di dunia ini berjuang untuk menghadapi, mempersiapkan sebuah proyek besar, yaitu kematian dan akhir zaman. Maka pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sudah sungguh siap seperti Andreas Dunglack dan kawan-kawan yang dengan penuh senyum menyongsong kematian karena iman mereka? Ataukah kita masih tidak bisa bertobat karena kita merasa diri tidak perlu bertobat? Ingat saudara-saudari, Allah selalu menunggu kita bertobat dan memperbaiki diri. Tuhan memberkati.